pagi ibu-ibu dan adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Dia Siregar. Saya mahasiswa S2 Magister Peminatan Kespro. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah dengar tidak dengan kata-kata pelecehan atau kekerasan pada anak? Banyak ya Bu, kasusnya kita lihat di TV ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Semua sudah dapat ini ya, di slide ya. Ya, di pad ini bisa kita baca-baca apa yang akan saya sampaikan nanti. Ya, berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2014, bulan Januari sampai dengan April, terdapat banyak kekerasan pada anak-anak. Ya, di situ ada 94 kasus kekerasan fisik, ada 12 kasus kekerasan psikis, dan yang paling besar itu adalah 459 kasus kekerasan seksual. Cukup tinggi ya kekerasan pada anak berdasarkan laporan KPAI. Nah, semua itu padahal negara kita ini memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, di situ anak adalah usia yang seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, apa-apa aja bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak? Nah, yang pertama itu meminta atau menekan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual terlepas dari hasilnya. Yang kedua, memberikan paparan atau pornografi, gambar adegan atau perilaku yang tidak senonoh pada anak. Ya, jadi kalau ada yang memberikan atau menunjukkan gambar pornografi terhadap anak, itu sudah termasuk bentuk kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Misalnya kan ada orang dewasa menunjukkan foto-foto pornografi kepada anak-anak, itu salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak. Kemudian apa lagi? Melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak. Banyak ya Bu, kita lihat contohnya di TV, seseorang yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual pada anak. Nah, apalagi kontak fisik dengan alat kelamin anak, kecuali dalam konteks pemeriksaan medis. Nah, apalagi menggunakan anak-anak untuk memproduksi pornografi. Jadi anak-anak diminta untuk menjadi pornografi. Itu salah satu bentuk pelecehan seksual pada anak. Mengalami kenakalan remaja, HIV dan AIDS, kehamilan di bawah umur, ya ini bisa terjadi kalau anak-anak tersebut sudah mengalami menstruasi, bisa hamil kan kalau sudah mengalami kekerasan seksual. Kemudian perasaan takut dan bersalah, ketakutan dalam membina hubungan yang sehat di kemudian hari, kurang percaya diri atau minder, rentan menjadi korban lagi. Nah, tanda kekerasan seksual pada anak apa-apa saja. Nah, kalau pada anak usia sampai 3 tahun, biasanya anak itu akan ketakutan, nangis berlebihan, muntah, susah makan, gangguan pencernaan, susah tidur, sering terbangun atau mengigau, ketakutan dengan orang yang dengan ciri-ciri tertentu, tempat tertentu atau aktivitas tertentu. Nah, kalau pada usia 3-9 tahun gimana? Kembali terjadi kebiasaan lama seperti ngompol, tidak berani tidur sendiri, masturbasi berlebihan, perasaan malu dan bersalah, mimpi buruk dan susah tidur. Menjauhi teman-teman dan kerabat, susah makan. Itu tanda-tandanya ya Bu. Nah, kalau tanda-tandanya pada anak remaja seperti apa? Depresi. Ya, depresi itu seperti apa ya dia? Kayak stres gitulah, ketakutan. Mimpi buruk dan susah tidur, prestasinya menurun, terlibat pergaulan bebas, agresif, lari dari rumah atau bahkan bisa bunuh diri. Ya. Nah, ini gimana ada tips ya? Di sini sudah saya buat tips untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak. Bisa kita lihat sama-sama ya
Ya. Nah, bagaimana bagian tubuh pribadimu yang tidak boleh dilihat atau disentuh sembarangan orang? Nah, mulut nggak boleh, ya. Dada. Kemudian apa lagi? Kemaluan. Ada vagina atau penis bagian di bawah dan sekitar paha. Ya, kemudian apa lagi yang tidak boleh disentuh atau dilihat orang? Bagian bokong atau pantat. Nah, bagian tubuh hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika memandikan, ya kan? Ayah atau ibu ketika membersihkan sehabis buang air besar atau buang air kecil. Ini pada anak-anak ya Bu. Kalau sudah pada remaja sudah bisa buat membersihkan BAB-nya cebok sendiri. Kemudian juga dokter ketika memeriksa atau didampingi orang tua. Dimana kalau anak-anak mau periksa ke dokter kan didampingi orang tuanya ya. Nah, kemudian apa? Kapan kita mengatakan tidak? Di saat orang lain menyentuh bagian pribadi. Apa tadi? Mulut, dada, kemaluan, bokong, ya kan? Katakan tidak. Kemudian atau menyuruhmu buka baju di depannya. Ini juga tidak ya? Katakan tidak. Kemudian apa lagi? Atau menunjukkan bagian pribadi tubuhnya. Misalnya ada seseorang laki-laki, dia menunjukkan bagian pribadi dari tubuhnya. Kemudian apa lagi? Atau menunjukkan film atau foto telanjang atau foto porno, ya kan? Ini kita bilang tidak. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita lari cepat ke tempat yang ramai, kemudian teriak dan minta tolong. Nah, kemudian kita kemana? Bilang ke orang tua, guru, atau orang dewasa yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada tips bagi ibu-ibu ya, bagi orang tua, mandikan dan pakaikan baju anak sendiri. Ajarkan anak untuk mandi dan berpakaian sendiri saat berusia 3 sampai 5 tahun. Nah, ini kita di sini di usia 3 sampai 5 tahun kita harus mengajarkan anak lebih mandiri. Kemudian selalu periksa kondisi tubuh anak. Jangan biarkan orang tak dikenal menyentuh anak Anda. Sering-sering ngobrol dan dengarkan anak. Sering sayang dan peluk anak. Beri pakaian yang sopan, ya, jangan pakaian yang seksi karena pakaian yang seksi akan mengundang seseorang melakukan pelecehan seksual. Kemudian apa lagi? Jangan suka memarahi dan menyalahkan anak. Ya, jadi kalau anaknya salah jangan langsung dimarahi, tapi ditanya dulu kenapa bisa seperti itu. Kemudian berkata baik dan lemah lembut. Kira-kira gimana ibu-ibu? Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Saya ya. kalau di sekolah ada yang ganggu kita harus apa? Nah, bagus ya Nabila pertanyaannya. Nah, kalau di sekolah ada yang teman kita mengganggu kita harus kemana ngadunya? Kalau di sekolah ada siapa? Ada ibu guru, ada bapak guru. Nah, kita bisa berteriak dan minta tolong atau mengadu kepada ibu guru atau bapak guru atau orang yang lebih dewasa yang ada di sekitar kita. Nanti kalau misalnya kita terus diganggu teman kita bisa lapor ke kantor guru, ya kan? Atau kalau sekolahnya ada Pak Sapamnya, kita bisa lari ke tempat Pak Sapam untuk mengadukan kawan kita yang jahat tadi, ya kan? Nah, ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Ya, itu tadi ya. Jadi, gimana caranya kita sama anak kita harus saling terbuka. Jadi, kalau kita mengalami anak-anak tiba-tiba murung, tiba-tiba suka menyendiri, tiba-tiba menangis, kita harus sering terbuka terhadap anak. Ada lagi? Kalau tidak ada, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.